Alexander ketiga dari Makedonia, yang lebih dikenal sebagai Alexander Agung, lahir pada tanggal 20 Juli 386 SM di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Ia adalah putra dari Raja Filipus Duata dan Ratu Olimpias. Sejak kecil, Alexander menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Di usia muda, ia telah belajar dari beberapa guru terbaik pada masanya, termasuk Aristoteles, filsuf besar Yunani yang menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan kecintaan terhadap budaya serta ilmu pengetahuan di dalam diri Alexander. Aristoteles mengajar Alexander selama beberapa tahun di Mieza, sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk istana. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander mempelajari berbagai subjek mulai dari filsafat, ilmu pengetahuan, politik hingga seni perang. Pengetahuan yang luas dan mendalam ini tidak hanya membentuk pemikiran Alexander, tetapi juga mempersiapkannya untuk masa depan sebagai pemimpin yang besar. Ketika Raja Filipus II dibunuh pada 300 tahunan sebelum Masehi, Alexander yang berusia 20 tahun naik takhta sebagai Raja Makedonia. Meskipun ada banyak tantangan dari dalam dan luar negeri, Alexander segera menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Ia menumpas pemberontakan di dalam negeri dan mengukuhkan kekuasaannya dengan kekuatan dan karisma yang mengesankan. Setelah mengamankan posisinya di Makedonia, Alexander memfokuskan perhatiannya pada Yunani. Pada usia 21 tahun, ia memimpin pasukannya melintasi Thermopylae dan menaklukkan negara-negara kota di Yunani yang memberontak terhadap kekuasaan Makedonia. Dalam waktu singkat, ia berhasil menguasai seluruh Yunani dan membuat kota-kota tersebut tunduk padanya, meneguhkan dirinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Pada 334 sebelum Masehi, Alexander memulai kampanye militer yang akan menjadikannya legenda. Ia memimpin pasukannya melintasi Hellespont ke Asia Kecil, memulai perang dengan Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Raja Darius ketiga. Pertempuran pertama di Granicus dimenangkan dengan gemilang oleh Alexander, membuka jalan baginya untuk melanjutkan penaklukannya lebih jauh ke wilayah Persia. Pertempuran Issus pada 300 Datagnalag sebelum Masehi menjadi titik balik penting dalam kampanye militer Alexander. Meskipun kalah jumlah, pasukan Alexander berhasil mengalahkan tentara Persia yang jauh lebih besar. Dalam pertempuran ini, Alexander menunjukkan kejeniusan taktisnya dengan manuver yang brilian, yang membuatnya berhasil memukul mundur pasukan Darius ketiga dan mengamankan kemenangan besar. Setelah kemenangan di Issus, Alexander melanjutkan penaklukannya ke selatan menuju Mesir. Di sana, ia disambut sebagai pembebas dari kekuasaan Persia dan diakui sebagai Firaun. Pada 331 sebelum Masehi, Alexander mendirikan kota Alexandria di delta Sungai Nil yang kelak menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Puncak dari konfrontasi antara Alexander dan Darius terjadi pada pertempuran Gaugamela pada 331 sebelum Masehi. Dalam pertempuran ini, meskipun Darius memiliki pasukan yang lebih besar, keunggulan taktis dan keberanian Alexander membuatnya meraih kemenangan telak. Kemenangan ini membuka jalan bagi Alexander untuk menaklukkan seluruh wilayah Kekaisaran Persia. Dengan kekalahan Darius ketiga dan penaklukan ibu kota Persia, Persepolis, Alexander dinobatkan sebagai raja dari Asia. Dia mengadopsi banyak kebiasaan dan budaya Persia yang membuat beberapa pengikut Yunaninya tidak nyaman. Meskipun begitu, Alexander berusaha menyatukan budaya Yunani dan Persia, menciptakan sebuah sinergi yang memperkaya kerajaan barunya. Tidak puas hanya dengan menaklukkan Persia, Alexander memimpin pasukannya lebih jauh ke timur, melintasi pegunungan Hindu Kush menuju Asia Tengah dan India. Ia menghadapi perlawanan keras dari raja-raja lokal, termasuk Raja Porus dalam pertempuran Hidaspes pada 346 sebelum Masehi. Meskipun menang, pertempuran ini menguji batas kemampuan Alexander dan pasukannya. Selama penaklukannya, Alexander mempraktikkan kebijakan integrasi budaya yang luar biasa.
Dia mendorong pernikahan campuran antara tentaranya dengan penduduk lokal dan mengambil banyak elemen dari budaya yang ditaklukkannya. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antara berbagai suku bangsa di bawah pemerintahannya yang luas dan beragam. Setelah bertahun-tahun berperang tanpa henti, pasukan Alexander mulai lelah dan memberontak. Mereka menolak melanjutkan kampanye ke lebih jauh ke timur dan memaksa Alexander untuk kembali ke Persia. Dalam perjalanan pulang, Alexander menghadapi tantangan untuk menjaga kohesi dan moral pasukannya yang semakin terpuruk. Pada 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun, Alexander meninggal secara tiba-tiba di Babilonia setelah menderita demam tinggi selama beberapa hari. Kematian Alexander menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk teori tentang keracunan. Tetapi penyebab pasti kematiannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan kerajaan yang luas tanpa penguasa yang jelas, memicu perebutan kekuasaan di antara jenderal-jenderalnya. Setelah kematiannya, kerajaan besar Alexander dibagi di antara para jenderalnya dalam apa yang dikenal sebagai diadoki. Meskipun kerajaannya terpecah, warisan Alexander tetap hidup melalui penyebaran budaya Helenistik yang ia wariskan. Penaklukannya telah membuka jalan bagi pertukaran budaya yang luas dan menciptakan jejak sejarah yang mendalam di wilayah yang ia taklukkan. Salah satu warisan terbesar Alexander adalah kota Alexandria yang ia dirikan di Mesir. Kota ini menjadi pusat kebudayaan dan pembelajaran di dunia kuno, menampung perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu, dan menarik ilmuwan serta filsuf dari berbagai penjuru dunia. Alexandria menjadi simbol dari visi Alexander tentang dunia yang bersatu di bawah naungan pengetahuan dan kebudayaan. Keberhasilan militer Alexander tidak hanya karena keberanian dan kepemimpinannya, tetapi juga karena inovasi taktisnya. Formasi phalanx yang ia kembangkan bersama penggunaan kavaleri yang efisien menjadi model yang ditiru oleh banyak komandan militer setelahnya. Strategi-strategi ini mempengaruhi cara perang di dunia barat selama berabad-abad. Alexander menjadi figur legendaris dalam sejarah, dan banyak kisah tentang keberanian dan kepahlawanannya yang berkembang menjadi mitos. Ia dianggap sebagai sosok yang hampir ilahi oleh beberapa orang dan dikagumi sebagai pahlawan oleh banyak budaya yang ia taklukkan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra dan seni selama berabad-abad.